Ayo salim dulu. Ah. Halo, halo. Halo, halo. 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 Ayo ini yang mana dulu ini tadi? Oh kamu dulu sini. Ah. Ayo coba kamu salam dulu. Assalamualaikum ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras nak, namanya siapa? Alfa. Hah? Alfa. Alfa. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5? Kelas 5. Kelas 5? Bener. Kamu masih kecil masa udah kelas 5? Hah? Kok gak denger ya suaranya? Alfa, Alfa, sekolahnya udah kelas 5. Nanti kalau udah lulus kelas 6, Alfa mau melanjutkan kemana? Mondok. Bener. Alfa pengen mondok. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya? Kiai. Kiai. Ngopo kok pengen jadi kiai? Hah? Apa? Oh ya pengen jadi kiai ya udah. Ini nanti kamu disuruh adzan, bisa kamu adzan kayak Mekah, kayak Madinah. Ayo coba yang keras. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Terus Alfa nggih karo nolak udan. Asyhadu an la ilaha illallah. Top. Lanjut nak terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, terus nggih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah nggih. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, top. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah ini bagus banget loh. Misalnya lagi nggak hujan, wah syahdu denger adanya Alfa ya. Hah? Alfa. Oh, kayak sepeda motor jenengmu. Alfa, pinter banget kamu. Bagus suaranya. Nanti kamu kalau mondok terus pinter jadi tukang adzan, bagus kamu. Mau sarung apa enggak? Hah? Sarungnya cap apa? Cap mangga. Kamu kok tahu sarung cap mangga? Taunya dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube.
Berarti sering nonton YouTube. Ngerti YouTube-nya Abah enggak? Apa namanya? Anja Channel. Anja Channel, tepuk tangan. Pinter kamu. Saudaramu berapa? Sedulure sampean piro? Banyak. Banyak. Yang saudara kandung ada berapa? 5. 5. Kamu nomor berapa? 3. Nomor 3. Sampun sunat nopo dereng? Dereng. Loh. Kelas 5 kok dereng sunat? Nyapo kok gak sunat? Dereng. Dereng. Disunatno sesuk purun mboten? Run. Tenan. Nang. Ya wes, kondo bapak njaluk sunat. Nang kondo saiki. Pak sunat. Nek gelem sunat tak sangoni, nggo sangu sunat. 1 2 nggo sangu sunat. Sama sarung, ini sarungnya dinggo nek sunat. Ayo, kamu bisa nggak kata-kata untuk sarung mangga? Ayo. Kaya no TikTok kuwi lho, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarung mangga mantap jiwa. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarung mangga mantap jiwa. Soalnya kademen. Nah, ke sarung mangga kena nggo kemulan. Nggih, top. Kamu suaranya Alfa juga mantap jiwa. Dah, sekarang yang kedua. Kamu sini dulu Alfa. Ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sa'adatul afadil, ulama'ana al-abajil, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'lim, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Teristimewa, spesial buat kita semua, guru kita, pembimbing kita, pendidik kita, idola kita, musuh bebuyutan saya. Yang kemarin waktu di Pandean Pasuruan, beliau ngancam mau menghantam saya. Karena kebetulan 2 minggu sebelum beliau rawuh di Pandean itu, saya juga hadir di situ, dan beliau nggak sempat nanya jamaahnya lebih banyak mana, karena waktu itu jamaahnya lebih banyak jamaahnya Anwar Zahid. Beda dengan yang di Wonosobo kemarin, saya kalah jauh. Terima kasih. Subhanallah. Saya kalau udah berada di dekat beliau ini udah nggak inget apa-apa. Bawaannya sayang, bawaannya cinta, bawaannya nikmat, bawaannya syahdu. Kru Az-Zahid yang makin keren. Kemudian pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang berkesempatan hadir, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, bersama Forkopimda Kabupaten Kendal, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek Pandan Ramil, juga seluruh pengurus Jam'iyah Ad-Diniyah wa Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, baik dari Tanfidiyah, Syuriah, Mustasyar, banom-banom berikut kelembagaannya, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya.
paguyuban lurah sewilayah Kaliwungu Selatan, kemudian paguyuban pedagang pasar pagi Kaliwungu Selatan, panitia di backup tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa, dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam mensupport majelis mulia malam hari ini, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan, terkhusus saudara saya Mas Bambang Sumarno, owner CV 2 Putri, yang ganteng, yang gagah. Selamat atas dilantiknya beliau menjadi anggota DPR kemarin. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan maslahah, manfaat dan barokah untuk keluarga, untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah dapilnya. Saya juga DPR Mas, dinas pengajian rutin. Samping saya ini juga DPR, doi paling romantis. Maka beliau juga DPR, dambaan perempuan. Tapi yang lebih spesifik, beliau juga DPR, dambaan para rondo. Sebelahnya Mas Bambang itu Mbak Rara juga DPR, dermawan pada rakyat. Jadi salah satu keistimewaannya Mbak Rara itu lomannya, sehingga insya Allah keterpilihan Mas Bambang sebagai anggota DPR itu nggak lepas dari lomane Mbak Rara, insya Allah. Walaupun kadang loh rungokne Bang, iya Mbak Rara sholatnya wis popok apa urung? Joko urung. Janjinya kalau Mas Bambang jadi DPR, kalau Habibidin mau rutin diundang sholawatan, sholatnya mau pepek. Petang ini jam itu ya udah. Berarti subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Walaupun sekarang Mas Bambang udah jadi DPR, Mbak Rara jangan lupakan tugas utamanya. Tiap pagi bikinin kopi. Hah? Belum pernah. Masya Allah. Padahal diantara bukti sebagai istri solihah itu, rungokne Mbak Rara. Oh ya, jam 4. Ya, jam 4 sore Mbak Rara baru bangun. Malam ini kita memperingati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dinyatakan dengan tegas, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sehingga nyaut berarti kawong Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi para pendiri bangsa ini dengan jujur dan ikhlas mengakui kalau kemerdekaan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, karena barokah lan rahmate Gusti Allah. Berkat itu barokah, rahmat itu rahmah. Jadi pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur dari para pendiri bangsa ini, kemerdekaan ini atas barokah dan rahmat Allah. Sehingga malam ini saya hanya ingin mengajak panjenengan untuk bersyukur
Karena apapun nikmat yang kita dapat dari Allah, berapapun nikmat yang kita dapat dari Allah, wajib disyukuri dengan cara syukur yang benar, dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Karena kita harus sadar bahwa semua nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi semua nikmat yang kita dapat itu juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat macam-macam sama Allah, itu sesungguhnya kita lagi diuji sama Allah. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat, diberi nikmat duit, diberi nikmat pekerjaan, diberi nikmat keluarga, istri, anak, diberi nikmat jabatan, diberi nikmat kedudukan, diberi nikmat apapun, itu sesungguhnya kita lagi diuji sama Allah. Wong kali wong selatan ini tak keane nikmat dadine piye? Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan keberkahan, kemenangan, kesuksesan, kejayaan, beliau menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah fadl, anugerah, karunia dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian, liyabluwani, untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa dampaknya kalau dikufuri? Tentu kita sudah akrab dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri, maka pasti oleh Allah akan ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya, terus bertambah nikmat, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka pasti nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan, makin menyakitkan, makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Jadi nikmat yang kita dapat itu bisa jadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah. Nikmat mempunyai jamaah yang ratusan ribu bahkan jutaan, puluhan juta jamaahnya Az-Zahir, ini nikmat, maka bisa jadi barokah tapi juga bisa jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kita syukuri atau kita kufuri. CV 2 putri yang mudah-mudahan makin barokah, ini juga ujian buat Mas Bambang, ujian buat Mbak Rara, karena CV 2 putri ini ke depan bisa jadi makin barokah tapi juga bisa menjadi musibah. Jadi barokah kalau disyukuri, jadi musibah kalau dikufuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Selama ini kira-kira hidup kita ini lebih banyak syukur atau lebih banyak kufur? Halo, tolong dijawab.
uripe kula sampeyan niki kira-kira akeh lek nrimo apa akeh nek ngersula? Wong kali Wungu Selatan akeh sing pinter syukur nikmat apa akeh sing pinter sambat? Duite sampeyan menurut sampeyan wis cukup apa isih kurang? Kurang piro? Ngomong sing cetha. Lah ngono ku jenenge syukur napa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak bahagia, kalau hidup kita nggak barokah, karena kita kurang pandai bersyukur. Syukuri yang kita punya, nikmati yang ada, maka hidup benar-benar akan menjadi anugerah buat kita. Rawahu Abah Anzah. Saya ulang, syukuri yang kita punya, nikmati yang ada, maka hidup benar-benar akan menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang punya anggapan rumput tetangga lebih hijau. Banyak orang yang sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai-sampai dia nggak sempat memikirkan nikmatnya sendiri. Karena terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sehingga dia nggak bisa mensyukuri, bahkan nggak bisa menikmati nikmat-nikmat yang dia dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah, Indonesia, negeri yang sangat indah, yang kita cintai bersama, ini juga merupakan nikmat dari Allah. Saya sudah sering sampaikan kalau Indonesia ini negeri paling indah di dunia. Zamrud Khotul Istiwa. Orang Arab itu bilang Indonesia itu bid'atun minal jannah, cuwilane swarga, saking indahnya Indonesia. Diberi kemerdekaan, ini juga merupakan nikmat saking Gusti Allah. Kalau dulu, zaman dulu, mensyukuri kemerdekaan itu dibagi. Halo? Ini kayaknya kok pada nggak dengerin ya? Sekarang saya tanya dulu ya, kira-kira masyarakat Indonesia itu lebih banyak mana yang syukur sama yang kufur? Kalau memperingati kemerdekaan di masyarakat Indonesia, kira-kira lebih banyak mana acara agama apa hura-hura? Lebih banyak diisi pengajian apa main-mainan? Lebih semangat taat apa maksiat? Lebih banyak yang khataman Quran apa yang rasan-rasan? Lebih semangat sholawatan apa gendaan? Ya Allah, kalau dulu mensyukuri dan memperingati kemerdekaan itu dibagi. Para elit, para tokoh, para pejabat, para pembesar itu pada rapat menyusun kebijakan, musyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sementara masyarakat awam dikasih hiburan dengan macam-macam perlombaan supaya nggak ganggu yang lagi rapat. Makanya lomba-lomba dalam rangka memperingati dan merayakan kemerdekaan zaman dulu itu banyak yang murni hiburan. Sengaja masyarakat awam, rakyat itu dikasih hiburan biar seneng dan biar nggak ganggu para pembesar yang lagi rapat. Perlombaan zaman dulu itu murni hiburan, lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba balapan lari karung, terus lomba tarik tambang, murni hiburan. Nah, ironinya, maaf, akhir-akhir ini lomba-lomba dalam memperingati kemerdekaan itu mulai dikotori,
dengan perlombaan-perlombaan yang maaf menurut saya tidak mendidik, bahkan merusak moral. Masa ada lomba kok bapak-bapak mengemii istrinya? Loh ya, banyak yang horor lomba-lomba sekarang. Ada lomba meletuske balon. Jadi balon pelembungan itu disebul melentu gede, dicancang yang sabuke bapak-bapak sisi ngarep, kemudian disuruh meledoskan di bokongnya ibu-ibu dan ibunya meledek. Nggak boleh pakai tangan, coba. Ngeri. Saya pernah lihat di YouTube itu, kudu tak banting HP saya. Masa ada lomba kok ibu-ibu itu suruh ngempet terong, tangannya diikat, kemudian terong yang lagi dikempit itu disuruh memindahkan ke kempitan temennya, nggak boleh pakai tangan, coba. La haula wala quwata illa billah. Dan itu ditonton sama anak-anak. Ini mengotori nilai kemerdekaan. Sekarang banyak kok lomba, ya maunya sih karepe gojekan, karepe nggo ramen-ramen, tapi ya jangan sampai yang merusak moral seperti itu dong. Ini merendahkan bangsa Indonesia. Merdeka! Acaranya kemerdekaan loh. Nah, berarti gini, ke depan Indonesia ini bisa jadi lebih baik, namanya barokah. Tapi Indonesia ke depan juga bisa jadi terjadi banyak musibah, tergantung masyarakat Indonesianya. Memang secara umum masyarakat Indonesia ini kan ada dua komponen besar. Ada kelompok masyarakat yang memang ingin Indonesia lebih baik, ada kelompok masyarakat yang ingin menghancurkan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, kalau dalam Al-Quran ada istilah ashabul yamin, ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Lek nonggone pewayangan kae ana bala tengen, ana bala kiwa, ana balane Pandhawa, ana balane Kurawa, ana bala satriya, ana bala buta, ana bala Kresna, ana bala Durna, ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana, ana bala Semar, ana bala Togog. Kira-kira Kaliwungu Selatan ini termasuk bala tengen apa bala kiwa? Balane Pandhawa napa Kurawa? Balane satriya napa buta? Puntadewa napa Duryudana? Balane Kresna napa Durna? Semar napa Togog? Ora ngandel. Ada masyarakat Indonesia yang hidupnya mendatangkan barokah, tapi ada masyarakat Indonesia yang hidupnya malah mengundang datangnya musibah. Naudzubillah. Nah sekarang apa syarat untuk mendatangkan barokah? Apa sebab-sebab terjadinya musibah? Ini akan saya sampaikan singkat-singkat saja. Maaf, memang seperti yang didakwakan Habib Bidin tadi, Mas Bidin tadi. Saya kalau sama beliau selalu viral pokoknya. Pokoknya viral terus. Ini tongkatnya. Tongkat yang bikin viral. Engko ae metune mburi-mburi. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang didakwakan beliau, saya kondisinya lagi kurang prima, kurang fit kesehatannya, nembe dugi umroh kalau wingi. Tapi kemarin pas Mbak Rara ke rumah, buka sendiri jadwal buku saya itu, dibuka sendiri, dioperasi dewe. Bah, sing kosong di tanggal piro? Nggak ono sing kosong, enek, gak mungkin ra enek. Pokoknya diminta sama Rara karo Habib Bidin, kok Habib Bidin tak pekso. Wes buku nih bukaan dewe, buku saya itu diorak-arik sendiri sama dia. Loh, kita tanggal 28 kosong toh. Rara, aku tanggal 27 baru datang. Lah ya kan tanggal 27 datang berarti 28 ke tempatnya Rara.
Aku tuh butuh istirahat Rara, sehari ini saja. Jejal. Oke musuh wong siji ini orang sabar, mati kaku. Saya yakin Mas Bambang ini sering kaku ngadepi Rara. Wis kaku apa-apane pokoknya. Tapi Mas Bambang sampean sabar, subhanallah. Istri model Mbak Rara ini ngerjekeni. Walaupun sampean bukan nabi, insya Allah sampean dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Suami diomelin istri kok diem, itu pahalanya kayak iktikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah. Punya istri yang wes nggak usah diladeni jiar wae. Pokoknya kata Rara Mas Bambang diem. Begitu Rara selesai jawab singkat sadaqallahul azim. Saman lungguh plek nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi. Selesai. Jadi ya ini dipaksa betul sama beliau sehingga kami berdua ini makhluk-makhluk paksaan. Tapi mudah-mudahan tetap barokah. Ini senang saya. Kalau biasanya perayaan peringatan kemerdekaan itu diisi musik-musikan, dangdut-dangdutan, macam-macam. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Paguyuban Lurah Kaliwungu Selatan. Tepuk tangan pula untuk Paguyuban Pedagang Pasar Pagi, subhanallah. Dan spesial Mas Bambang dan Pak Rara. Ini diantara yang menjadi sabab bisnisnya Mas Bambang dan Mbak Rara diberi kelancaran oleh Allah. Barokahnya sholawat, barokahnya zikir, barokahnya ngaji. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan percikan barokahnya. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang ini saya mau sampaikan apa syarat untuk mendatangkan sarung. Syarat untuk mendatangkan sarung harus ada manue. Ngayalah. Syarat untuk mendatangkan barokah, kemudian apa sebab terjadinya musibah, gitu. Saya sampaikan dulu. Kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, maka harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat mutlak untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, imtak, iman dan takwa. Asalkan masyarakat beriman dan bertakwa, pasti daerah itu akan diturunkan barokah oleh Allah dari langit dan dari bumi. Kenapa barokah hilang? Kenapa barokah diangkat? Kenapa barokah dicabut sama Allah? Ya karena masyarakatnya nggak mau amanu wattaqau. Ini janji Allah dan itu pasti. Kampung manapun, kalau masyarakatnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka pasti kampung itu akan barokah. Kampung manapun, kalau masyarakatnya nggak amanu wattaqau, nggak mungkin barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang apa penyebab datangnya musibah? Ini ayat Qur'annya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, jika kami Allah ingin merusak, menghancurkan suatu negara, suatu daerah, maka kami perintahkan para pembesarnya, mutrafiha.
para elitnya, penggede-penggedenya, tokoh-tokohnya, bisa orang-orang kayanya, pengusahanya, pejabat-pejabatnya, orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan pemerintahan. Mereka kami perintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Kami perintahkan untuk patuh kepada kami, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari ayat ini kita tahu para jamaah, yang menyebabkan datangnya musibah dan kehancuran itu para tokoh, para elit. Tenang, dudu sampean sing kroco-kroco. Sampean ini uripe cuma pelengkap penderita kok. Aman. Loh iya, penyebab datangnya musibah itu para pembesar, para penggede, para tokoh yang gak mau manut tatanane Gusti Allah.